Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar menggemparkan bagi para tenaga honorer di seluruh Indonesia terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu Save R2 menggema, desak P3K paruh waktu tahap 1. Ingatkah Menpan RB target 100 hari? Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal faham. Save R2 menggema di media sosial. R2 merupakan honorer K2 yang ikut seleksi P3K 2024 tahap 1, tetapi tidak mendapatkan formasi saat perangkingan. Save R2 disuarakan oleh tenaga honorer K2 karena adanya wacana untuk mengalihkan mereka ke optimalisasi seleksi P3K 2024 tahap 2. Belasan tahun saja mengabdi menjadi penjaga sekolah, ikut seleksi P3K 2024 tahap 1 tetapi malah tidak lulus alias tidak dapat formasi, keluh Rizal, honorer K2 di Kabupaten Kerinci kepada JPNN hari Senin tanggal 6 Januari 2025. Dia mengatakan awalnya sangat berharap bisa lulus P3K penuh waktu, namun faktanya malah tidak jelas nasibnya. Rizal menyampaikan daripada tidak dapat formasi lebih baik menjadi P3K paruh waktu. Sayangnya janji pemerintah untuk mengalihkan mereka ke paruh waktu belum terrealisasi. Mana janji 1,7 juta honorer database Badan Kepegawaian Negara atau database BKN mendapatkan NIP P3K paruh waktu maupun penuh waktu, ujarnya. Dewan Pimpinan Forum Honorer K2 Teknis Administrasi Nur Baiti juga menghimbau pemerintah untuk mendahulukan honorer K2 pada pengangkatan P3K 2024 tahap 1. R2 tanpa L jangan dialihkan ke optimalisasi yang baru digulirkan pertengahan tahun. Dia beralasan banyak honorer K2 yang usianya kritis, yaitu 56 tahun. Jika menunggu optimalisasi, otomatis mereka baru diangkat tahun 2026. Keburu mereka pensiun dan ini sangat tidak adil bagi honorer K2, seru beliau. Dia berharap pemerintah mengingat R2 yang merupakan utang janji bertahun-tahun tidak bisa diselesaikan juga. Itu karena pemerintah terus-menerus memasukkan honorer dengan berbagai kategori. Kalau fokusnya di database BKN atau ke database BKN, jadinya nggak akan begini. Lah ini 1,01 juta formasi P3K 2024 diperebutkan honorer database dan non-database.
Keadilannya di mana? Tegas beliau. Bunda Nur, sapaan akrab Nurbaiti, khawatir bila pemerintah mengeyel menunggu optimalisasi untuk R2 tanpa L, mereka tidak merasakan menjadi ASN. Ibu Menpan RB dan Pak Abbas Subagyo selaku PLT Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB bilang honorer yang tidak ada formasi diangkat menjadi P3K paruh waktu dan mendapatkan NIP dengan penggajian tidak mengurangi pendapatan mereka saat menjadi honorer saat ini, tutur beliau. Bunda Nur menyampaikan banyak honorer K2 yang geram dengan kebijakan saat ini. Pernyataan menteri tidak sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan, sebab regulasinya tidak memikirkan honorer berusia kritis. Dia mencontohkan Jakarta lebih dari 100 honorer K2 berstatus R2 saat pengumuman kelulusan P3K 2024 tahap 1. Kondisi tersebut juga terjadi pada sebagian besar honorer. Honorer non K2 atau R3 malah banyak yang lulus menjadi P3K penuh waktu. Saya sudah membayangkan bagaimana honorer menumpuk di tahap 2 karena antara formasi dan jumlah honorer tidak sesuai, ucap beliau. Bunda Nur menegaskan, kalau P3K tahap 1 selesai, artinya program kerja 100 hari Menpan RB Rini Widiantini berhasil. Dia juga menyampaikan ancaman pemutusan hubungan kerja mengintai R2. Ini lantaran daerah-daerah tidak menganggarkan lagi gaji honorer pada tahun 2025. Padahal sudah ada surat edaran Menpan RB agar tidak menyediakan anggaran. Korban mulai berjatuhan loh. Honorer K2 usia 56 status R2 diberhentikan, tidak diperpanjang kontrak kerjanya karena dianggap tidak lulus dan usia tidak produktif. Saking stres dibawa pikiran terus stroke dan akhirnya meninggal. Kenapa ya pemerintah nggak berpikir kayak gitu efeknya, pungkas Nurbaiti. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru untuk para tenaga honorer di seluruh Indonesia terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.